Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan doa Pentakosta tahun 2020 pada hari yang terakhir, hari ke-8, di mana dalam tema umum karunia penderitaan, kini tersisa satu tema yang akan kita bahas, yaitu karunia kematian. Peristiwa yang pasti akan kita alami, peristiwa yang juga akan menutup kehidupan kita di dunia, yang dirasakan kehilangan dan duka cita. Tapi hari ini kita akan melihat sebagai karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena rahmat dan kesetiaan-Mu. Engkau telah menghantarkan kami pada persekutuan doa Pentakosta di hari yang ke-8, hari yang terakhir. Karena itu Bapa, sempurnakanlah penyertaan-Mu. Dan hari ini kami akan belajar karunia kematian. Peristiwa yang pasti kami alami, tetapi kami terkadang belum siap, bahkan menerimanya sebagai peristiwa kesusahan dan duka cita semata. Biarlah dengan hikmat kebenaran sabda-Mu, kini kami bisa menerima, bahkan kami siap ketika peristiwa itu terjadi. Rahmat-Mu kami rasakan dan nama-Mu dipermuliakan. Bersabdalah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian kita pahami sebagai lawan kehidupan. Karena kalau sudah mati, itu selalu dianggap kehidupan sudah berakhir. Kita tahu mati itu memang alami. Kita semua juga pasti akan menerima kematian. Tetapi apakah itu bisa disebut sebagai karunia? Karena pada umumnya peristiwa kematian yang alami sekalipun adalah peristiwa duka cita, peristiwa kesedihan. Pertama, kita akan menerima kematian sebagai peristiwa di mana kita akan meninggalkan segala sesuatu. Orang-orang terbaik di sekitar kita tinggalkan, kedudukan kita tinggalkan, kekayaan juga tidak kita bawa. Semua kita tinggal saat kita mengalami kematian. Tidak ada lagi yang bisa dibawa saat kita mati. Kedua, bahkan dalam kematian, kita percaya bukan berarti berhenti begitu saja, melainkan kita akan menghadap Tuhan. Siapkah kita untuk menghadap Tuhan? Mampukah kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan kita di hadapan Allah sebagai anak-anak-Nya? Itulah mengapa kematian selalu diterima dengan kesedihan, kehilangan segala-galanya, diterima sebagai kekhawatiran karena mungkin kita tidak siap mempertanggungjawabkan diri kita. Orang kemudian tidak suka dengan kematian, mempercakapkan pun tidak. Tidak pernah ada orang yang berani menyapa, "Kapan kamu mati?" Nggak ada. Karena kematian memang menakutkan. Kita tidak betah di kuburan lama-lama. Kita juga tidak betah di ruang jenazah lama-lama. Kita tidak mau di rumah kita misalnya dititipi peti mati begitu. Bahkan kita sendiri juga nggak mau menyimpan peti mati di rumah kita. Kematian kita jauhi, kematian kita singkirkan. Kematian itu menakutkan. Tetapi persoalannya bukan karena kematiannya. Persoalannya adalah pandangan hidup kita. Kalau kita tahu kita pasti akan mati, tetapi kita tahu bahwa hidup kita adalah untuk Allah, kita tidak perlu takut. Jadi begini perbedaannya. Kita begitu mencintai dunia,
maka mati adalah kehilangan dunia. Itu yang membuat kita takut dan khawatir. Ketika kita tahu bahwa hidup pemberian Allah dan mati adalah kembali kepada Allah, di sanalah kita akan melihat kematian sebagai karunia. Filipi 1 ayat 21 mengingatkan kita, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka kematian pun juga sebuah keuntungan, rahmat dan karunia Allah bagi kita. Pertama, dengan kematian kita tahu bahwa memang kita tidak hidup abadi dan kekal di dunia ini. Ternyata kita hidup hanya sementara di dunia. Perhatikan, tubuh kita tidak selamanya kuat. Makin tua juga makin lemah dan makin rapuh. Karena itu jangan gunakan hidup untuk mengejar kenikmatan. Justru makin lama makin tua dan makin rapuh. Tuhan tidak membiarkan kita abadi dalam kerapuhan, kelemahan. Tuhan memanggil, Tuhan memberikan kematian untuk mengakhiri kerapuhan, kelemahan pada tubuh kita. Mati adalah karunia, sebab kita tidak akan abadi dalam kerapuhan dan kelemahan. 2. Kematian juga karunia, supaya kita sadar bahwa hidup kita itu singkat, cepat. Tidak ada orang yang kemudian aku sudah bosan hidup kecuali berputus asa. Begitu cepat dan singkat. Dengan singkat harusnya kita waspada. Jangan sembrono. Lewati hidup dengan hati-hati, lewati hidup dengan bertanggung jawab. Karena karunia ini menunjukkan hidup itu singkat. Lagi, karena hidup singkat, rendah hatilah. Jangan merasa diri terlalu penting, seakan-akan kalau tidak kita yang melakukannya semua gagal, seakan-akan kalau tidak ada saya semua akan berantakan. Sangat singkat. Saat kita mati, dunia terus berputar. Saat kita mati, kehidupan tetap berjalan. Kematian mengajarkan kehidupan yang singkat untuk kita terima dalam kerendahan hati dan kewaspadaan hidup. Dan terakhir yang ketiga, kematian pun adalah karunia Allah, karena untuk menunjukkan jelas bagi kita tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Kita harus mati karena Tuhan mau menunjukkan rumah kita bukan di tempat ini, melainkan bersama dengan Tuhan. Hidup di dunia di sini adalah tugas, tempat kita bekerja, menyelesaikan rencana-rencana yang ditetapkan Allah. Maka kematian justru menjadi karunia. Kalau dipanggil, berarti kita boleh beristirahat. Kalau dipanggil melalui kematian, berarti tugas kita telah selesai. Kalau dipanggil dalam kematian adalah karunia. Tuhan mengingat kita, tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi Tuhan menuntun kita pulang dan tinggal bersama Tuhan untuk selama-lamanya, berjumpa dengan pencipta kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, genaplah sudah 8 hari, 8 tema karunia penderitaan. Marilah kita sadar, sekalipun kita sudah diselamatkan, dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak Allah, kita tidak steril, tidak bebas dari yang namanya kesusahan, kelelahan, kehilangan, kehancuran atau apapun itu juga akan menjadi pengalaman kehidupan kita. Tetapi melalui belajar 8 tema, kita tahu tidak ada rumus, tidak ada tips, tidak ada jalan singkat
dalam mengatasi penderitaan-penderitaan. Yang kini kita tahu bahwa dalam penderitaan Tuhan bekerja, dalam kelemahan Tuhan berkarya dan menggunakan penderitaan itu untuk membentuk hidup kita. Dan pengharapan ini menjadi nyata karena di dalam segala penderitaan kita tidak menghadapi sendirian. Esok kita merayakan Pentakosta. Roh Kudus datang, tinggal dalam hati kita, memeteraikan kita menjadi milik Allah. Supaya sekalipun tidak ada rumus, tidak ada jalan singkat mengatasi penderitaan, kita tidak perlu takluk, kita tidak akan kalah. Tetapi segala penderitaan itu akan diubah oleh Roh Kudus, mendatangkan kebaikan bagi hidup kita dan mempermuliakan Allah dalam hidup kita. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara telah mengikuti 8 hari persekutuan doa Pentakosta. Kiranya pergumulan kita membuahkan kebaikan dan mempermuliakan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas kesetiaan-Mu ya Allah, yang membimbing 8 hari, 8 tema, sehingga penderitaan-penderitaan sungguh nyata, tidak dapat kami hindari, tetapi tidak lagi perlu kami takutkan dan tidak lagi akan mengalahkan kami. Esok kami akan merayakan turunnya Roh Kudus yang melahirkan kami kembali, yang memeteraikan kami sebagai anak-anak Allah, supaya dalam segala penderitaan kami tidak akan kalah, supaya dalam segala penderitaan Engkau bekerja penuh melalui kelemahan keterbatasan kami, dan supaya di dalam segala penderitaan Engkau tetap dipermuliakan. Kini Bapa, apa yang telah kami dengar, kami pelajari, biarlah menjadi hikmat, karena penderitaan masih begitu nyata. Tetapi kini kami akan hadapi dengan penuh kasih. Segalanya mendatangkan kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni jika di dalam kami bersekutu terselip dosa dan kesalahan. Dan biarlah kini kami siap menyongsong kehidupan kami yang baru, di mana Engkau akan berkuasa menuntun kami sampai kami pulang ke rumah Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, telah berakhir persekutuan doa Pentakosta, dan sebagaimana sudah diwartakan, maka pada hari terakhir ini mengingatkan akan ada satu persembahan yang juga boleh kita kumpulkan di minggu-minggu esok, bisa diserahkan kepada majelis wilayah ataupun kepada kantor gereja. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan memberkati. Amin.